Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya ikhwan kita yang ada di Merauke, jamaah Musalla Husnul Khatimah, dan seluruh kaum muslimin yang kami hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berhubungan untuk menggali ilmu atau mencari ilmu dan talabul ilm. Barakallahu fikum. Termasuk hakul muslim alal muslim adalah idza tansahaka fansahhu. Jika ada seseorang yang meminta nasihat kepadamu, maka berikan nasihat itu. Maka dalam rangka melaksanakan hakul muslim alal muslim, yaitu siapa yang diminta nasihat maka berikan nasihat, maka kami berupaya biidnillahi ta'ala wa inayatihi untuk memberikan sedikit tausiah pada sore hari ini tentang masalah jalan menuju istiqamah. Barakallahu fikum. Tentunya istiqamah adalah satu pemberian yang besar, satu hadiah, yaitu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah kita yakini bersama apa yang selalu kita ulang-ulang kalimatnya dan diulang-ulang oleh seluruh para khatib-khatib di mimbar-mimbar. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka enggak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka enggak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Artinya, barakallahu fikum, Allah lah yang yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah pula yang menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Tentunya dengan keadilannya, dengan ilmunya yang maha luas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fid din a'azzakumullah. Maka tentunya jalan utama, jalan pertama untuk menuju istiqamah, jangan berhenti berdoa. Dan jangan kita merasa yakin kalau kita akan selamat sebelum kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan selamat. Artinya selama kita masih di dunia, masih tidak ada seorang pun yang bisa dipastikan bahwa dia akan selamat. Siapa yang akan selamat sampai matinya, dan siapa yang na'udzubillah, kita berlindung pada Allah daripadanya, siapa yang menyimpang sebelum wafatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyampaikan bahwa seseorang ada yang beramal dengan amalan ahli jannah. Sampai tinggal sejengkal lagi dia masuk ke dalam surga, artinya mati husnul khotimah, sejengkal lagi ternyata berubah. Beramal dengan amalan ahli nar, beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka akhirnya dia masuk neraka. Dan sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, na'udzubillahi min dzalik, rusak, kufur, sesat, menyimpang. Ternyata ketika sejengkal lagi dia akan masuk neraka, artinya akan wafat dengan jelek, sejengkal lagi ternyata berubah. Beramal dengan amalan ahli surga, bertaubat dengan taubatan nasuha. Kemudian dia beramal dengan amalan baik, kemudian wafat dalam keadaan husnul khotimah. Diriwayatkan hadis ini dalam sekian banyak kitab-kitab hadis, dalam sahih, dalam musnad, dalam sunan. Masya Allah. Ikhwanuddin a'azakumullah, artinya al-qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Bahwa hati-hati manusia ini di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha.
Hati-hati manusia itu di dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Ada yang pagi dalam keadaan muslim, sore menjadi kafir. Ada yang pagi dalam keadaan kafir, sore sudah masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW menasihati seorang sahabat dengan mengatakan kepadanya agar dia tetap istiqamah, sebab akan datang satu fitnah, akan datang satu bencana fitnah yang pagi seorang masih muslim, sore telah kafir. Ada yang pagi kafir, sore telah muslim. Artinya barakallahu fikum, manusia bisa berubah dalam sesaat. Maka doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala jalan petunjuk. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Allah, arinal haqqa haqqan. Jelaskan kepadaku yang benar itu benar, yang hak adalah hak, dan bantu aku untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkan kepadaku yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah, dan bantulah aku untuk bisa menghindarinya. Ikhwan ibn a'azakullah, perhatikan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan doa yang dibacakan oleh seluruh kaum muslimin dari sejak sahabat tabi'in sampai tabi'it tabi'in dan sampai para ulama masa kini. Mengajarkan untuk berdoa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'an wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jelaskan yang hak adalah hak dan bantulah aku untuk bisa mengikutinya. Dan jelaskan kepada kami yang batil adalah batil, dan bantu aku, berikan kepada aku kemampuan untuk bisa menghindarinya. Berarti di sini barakallahu fikum kita meminta dua sisi. Sisi pertama kejelasan, sisi kedua kemampuan. Kalau tidak jelas mana hak mana batil, kalau tersamar mana kebenaran mana kebatilan, bagaimana mungkin kita bisa selamat, bisa istiqamah? Kalau semuanya abu-abu, tidak jelas mana yang hitam, mana yang putih, tidak jelas mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang, maka bagaimana kita akan selamat? Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan yang demikian, ketidakjelasan. Maka pertama yang kita meminta pada Allah adalah kejelasan. Arinal haqqa haqqan wa arinal batila batilan. Jelaskan kepada kami ya Allah, yang hak adalah hak. Jelaskan kepada kami ya Allah, yang batil adalah batil. Ini sisi pertama, minta kejelasan. Sisi kedua, minta kemampuan untuk bisa mengikuti yang hak dan bisa menghindari yang batil. Karena kadang-kadang, walaupun sudah jelas, ini jalan yang lurus. Dan sudah jelas ini yang menyimpang. Walaupun sudah jelas ini jalan hak, ini jalan batil. Sudah jelas mana hitam, mana putih. Tetapi ternyata ketika hati kita belum dapat hidayah dari Allah, ketika belum Allah berikan pada kita kemampuan untuk mengikuti kebenaran, mesti akan sekian banyak halangan menghalangi kita. Kita tahu ini jalan kebenaran. Tetapi hawa nafsu berkata, kalau kita jalani ini, kita akan sengsara. Kalau kita jalani jalan kebenaran ini, kita akan dikucilkan. Kalau kita jalani jalan yang lurus ini, kita akan dimusuhi. Kita akan begini, kita akan kehilangan dunia, kehilangan kenikmatan ini, kehilangan kenikmatan itu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ditambah dengan godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan, waswasil syaitan, waswasil khannas, bisikan-bisikan syaitan yang selalu sembunyi. Banyak orang yang justru meninggalkan jalan yang lurus dalam keadaan dia tahu. Banyak orang yang tidak mau mengikuti jalan kebenaran, padahal dia tahu. Yang tersesat karena ketidakjelasan dijuluki dhalun. Yang menyimpang bukan karena ketidakjelasan,
Dia tahu itu hak tapi dia tidak mau mengikutinya. Karena hawa nafsu. Maka inilah yang dikatakan al-maghdubi alaihim. Yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua jalan mereka. Jalan orang-orang yang sesat dan jalan orang-orang yang dimurkai. Jalan orang-orang yang sesat karena mereka tidak tahu mana yang benar. Akhirnya semuanya abu-abu. Dia nggak jelas mana hak mana batil. Tersesat menyimpang. Balun. Sedangkan yang ini. Dalam keadaan tahu kebenaran. Tetapi sengaja menentang kebenaran. Karena urusan dunia. Karena urusan kenikmatan-kenikmatan hawa nafsu. Kepuasan-kepuasan duniawiyah. Harta. Kedudukan. Pamor. Kehormatan, jabatan, dan semua urusan-urusan dunia. Akhirnya dia sengaja menyelisih kebenaran. Ini orang yang na'udzubillah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa setiap hari, setiap salat, setiap rakaat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ikhwan ibn a'azakumullah, mulai hari ini dan seterusnya, ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam salat kita, dalam rakaat kita ataupun di luar salat, jangan lupa kita betul-betul harus merasa meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat mereka. Kenikmatan apa? Kenikmatan hidayah, kenikmatan kejelasan, dan kenikmatan kemudahan. Kenikmatan kejelasan artinya dia bisa tahu dengan izin Allah mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana jalan lurus, mana jalan menyimpang. Masya Allah, nikmat sekali. Yang kedua, dia diberi kemampuan oleh Allah. Dimudahkan untuk bisa mengikuti yang hak dan menghindari yang batil. Nikmat. Orang-orang yang diberi oleh Allah taufik, kemudahan untuk bisa mengikuti kebenaran dan menghindari kebatilan. Inilah orang-orang yang diberi nikmat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat mereka. Bukan jalannya orang-orang yang maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Yaitu orang-orang yang mendapat ilmu. Tahu ini hak, ini batil. Tetapi tidak mau mengikuti kebenaran. Padahal tahu. Ini orang-orang yang dimurkai. Na'udzubillah. Jangan sampai ya Allah kami tersesat ke jalan mereka. Walau dalin, dan juga kami tidak mau, ya Allah jangan kami dijadikan orang-orang seperti mereka yang dalin, yang tersesat. Merasa itu benar padahal batil, merasa itu batil padahal benar. Akhirnya mengikuti kebatilan dan justru menghindari kebenaran karena kebodohan mereka. Sesat mereka. Maka kembali pada doa tadi. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jelaskan kepada kami Allah yang hak itu adalah hak. Dan bantulah aku untuk bisa mengikutinya. Dan jelaskan pada kami yang batil itu batil. Dan bantulah kami untuk bisa menghindarinya. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jalan pertama, jalan utama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan kejelasan dan diberi kemampuan untuk mengikuti kebenaran. Barakallahu fikum. Hanya saja kita bukan jenis mereka Qadariyah ataupun Jabriyah. Kita bukan seperti Qadariyah yang tidak percaya takdir, tidak pula seperti Jabriyah yang menyatakan bahwa kita sudah diatur oleh Allah maka kita tidak punya usaha. Tidak. Kita bukan mereka, kita ahlus sunnah. Kita beriman pada takdir, bahwa semuanya dengan takdir Allah, semuanya dengan ketentuan Allah. Tetapi kita ahlus sunnah mengimani wajibnya berusaha dan berupaya.
Maka doa tadi harus diiringi usaha. Harus diiringi upaya. Baik, apa upayanya untuk mendapatkan doa tadi? Kalau upayanya untuk mendapatkan kejelasan, ya belajar. Mencari ilmu. Baik, upayanya untuk dimudahkan. Agar kita bisa mengikuti kebenaran. Jawabnya, seringkasnya, ya ikhlas. Jangan cari dunia, carinya akhirat. Ikhlaskan niatmu. Jangan kita mengharapkan tujuan-tujuan dunia. Jangan jadikan itu sebagai tujuan. Jadikan tujuanmu adalah keridhaan Allah dan jannahnya. Jadikan tujuanmu adalah keridhaan Allah dan surganya yang kekal abadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu ringkasnya. Adapun rinciannya insyaallah kami dan kamu semua, nahnu dan antum semua sudah tahu apa dalil-dalil bahwa kita harus belajar. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan talabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin wa fi riwayah wa muslimah. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah. Itu dalil. Atau ayat Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada orang-orang yang tahu, pada orang yang ahli dzikir, orang yang berilmu, jika kalian tidak tahu. Disuruh tanya, disuruh belajar. Rasulullah SAW juga menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di satu jalan untuk mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ini yukhwanifidina azakumullah. Sudah cukup. Sangat jelas ayat tadi dengan hadis ini. Dan dengan hadis-hadis lainnya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Bahwasanya kita harus belajar. Kita berdoa. Arinal haqqa haqqa. Jelaskan kepada kami yang hak itu hak. Jelaskan kepada kami yang batil itu batil. Bantulah kami untuk bisa mengikuti kebenaran. Bantulah kami untuk bisa menghindari kebatilan. Tapi kalau engkau tidak usaha, berarti engkau seperti Jabriyah. Menganggap takdir dan tidak perlu usaha. Kita beriman pada takdir. Dan kita beriman bahwa kita wajib ikhtiar. Wajib berusaha. Ya Allah, arinal haqqa haqqa. Baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus Rasulnya. Kalau kita yakin Allah sudah menurunkan kitabnya. Al-Quran. Allah utus Rasul demi Rasul sampai Rasul yang terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka permintaan kamu tadi jelaskan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Sudah dijawab oleh Allah. Itu kebenaran ada dalam Quran. Kebenaran ada dalam hadis. Pertanyaannya, apakah kamu sudah baca? Apakah kamu sudah pelajari ayat dan hadis? Belum, berarti kamu dusta. Tadi minta kebenaran. Ya Allah, jelaskan kepada kami kebenaran. Sudah Allah turunkan ayat-ayatnya. Sudah Allah utus rasul-rasulnya. Dan sudah ada. Dan Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Saya ulangi ayatnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dzikra ini. Dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Dijaga oleh Allah sampai hari ini. Quran 30 juz. Tidak kurang, tidak lebih. Hadis-hadis terjaga. Riwayat-riwayatnya juga terjaga dengan ilmiah. Dengan tariqat ilmu hadis. Masya Allah. Bisa dipilah dan dipilih mana yang sahih, mana yang dhaif. Alhamdulillah. Apa sisanya? Sisanya kita ambil dan kita baca. Maka kejujuran kita ketika kita meminta, ya Allah jelaskan pada kami yang hak itu hak. Kalau jujur kamu minta, pasti kamu baca Al-Quran dan kamu pelajari tafsirnya. Kalau jujur kamu minta kejelasan, kamu akan baca hadis-hadisnya. Baik, itu pertama. Berarti talabul ilm. Barakallahu fikum. Ketika kamu membuka Quran, ketika kita membuka hadis-hadis, tentunya kita butuh penjelasan-penjelasan. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Butuh tafsir. Butuh bimbingan dari ahlul ilmi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ulama jika kalian tidak tahu. Ikhwani fillah azakumullah. Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kita untuk bertanya kepada para ulama. Memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahlinya. Tanyakan kepada ahlinya. Karena idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantabiris sa'ah. Kalau sesuatu diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Kalau sesuatu diserahkan pada yang bukan ahlinya, fantabiris sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Akan binasa, akan hancur kalau sesuatu diserahkan pada bukan ahlinya. Maka jangan tanyakan kepada juhala, jangan tanyakan kepada orang-orang yang bukan ahlul ilmi. Tanyakan kepada mereka yang memang ahlinya. Kepada para ulama, kepada para pakar-pakarnya, kepada orang-orang yang berilmu. Ikhwanifidina azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk belajar. Dan menyuruh kita untuk bertanya kepada ahlinya. Yang ketiga, barakallahu fikum. Kalau kita mau istiqamah, tadi sudah disebutkan pertama setelah berdoa adalah berusaha. Usahanya untuk mendapatkan kejelasan adalah belajar. Tapi usahanya untuk bisa mengikuti kebenaran yang sudah dipelajari. Apa usahanya? Amal dengan ikhlas. Artinya ketika kita belajar sungguh-sungguh dengan ikhlas karena ingin mengikuti ilmu tersebut. Berupaya untuk sungguh-sungguh mempelajarinya untuk amal. Untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dari kebenaran. Membaca satu hadis, kerjakan. Membaca satu ayat, kerjakan. Membaca satu perintah Allah, kerjakan. Membaca satu perintah Rasul, kerjakan. Kalau kita baca ada larangan Allah, ada larangan Rasul, tinggal kenapa yang dilarangnya. Baik. Itu makna keikhlasan dalam belajar. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian bicara apa yang kalian sendiri tidak kerjakan? Besar kemurkaan Allah atas siapa-siapa yang mengucapkan dengan lidahnya apa-apa yang tidak dilakukan oleh perbuatannya. Artinya mulutnya menghafal hadis, mulutnya mempelajari Al-Quran, mulutnya membaca kitab-kitab Masya Allah para ulama, tetapi amalannya tidak mengikuti apa yang dibacanya. Maka Allah murka, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang berbicara dengan mulutnya tentang ilmu, tetapi tidak mengamalkannya. Dan juga barakallahu fikum beriringan dengan amal tadi adalah dengan keikhlasan karena Allah untuk Allah. Mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bukan karena riya, bukan karena cari dunia, bukan karena sesuatu yang lain dari urusan-urusan dunia. Mengapa? Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan yang dua tadi, yang pertama. Itu dasarnya. Setelah ilmu kita tahu, maka kita harus meminta kepada Allah agar kita bisa mengerjakan dan mengikuti kebenaran. Dan menghindari kebatilan. Tapi doanya sudah. Apa usahanya? Untuk kita bisa mengikuti kebenaran dan tidak terbawa dengan hawa nafsu. Ya keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Dengan ikhlas hanya untuk Allah lah agama ini. Orang yang karena riya, biasanya ketika dia melihat kebenaran, ketika akan mengikutinya, dia tengok kanan, tengok kiri. Nggak ada yang lihat. Ini. Kalau urusannya penglihatan manusia, riya, ingin dipuji, ingin disanjung, maka dia tidak akan mengamalkan ilmu tadi kalau tidak ada yang lihat. Ini bahayanya. Atau kalau hanya karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, pujian dan sanjungan, atau karena ingin mendapatkan kehormatan. Maka ketika orang-orang tidak memuliakannya, tidak menghormatinya, dia kecewa. Saya sudah kerjakan, saya sudah berbuat, tapi kenapa mereka tidak puji saya? Kenapa mereka tidak sanjung saya? Kenapa tidak angkat saya? Dia marah. Ini barakallahu fikum. Kalau tidak ada keikhlasan,
maka sulit untuk bisa mengikuti kebenaran. Yang berikutnya, barakallahu fikum, setelah dua, yaitu mempelajari ilmu, mempelajari agama ini, mempelajari Quran dan Sunnah, agar kita benar-benar mendapatkan kejelasan. Yang kedua, kita berupaya untuk ikhlas, agar kita bisa mudah mengikuti kebenaran dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, kita harus berada di lingkungan yang baik. Karena lingkungan mempengaruhi. Kalau kita berada di tengah-tengah ahli maksiat, sulit kita untuk bisa mengerjakan kebaikan. Kita mengerjakan kebaikan ditertawakan. Kita mengerjakan sunnah dicemooh. Kita mengerjakan satu yang amal saleh, dia akan mencemooh dengan sekian kata-kata. Semakin berat, semakin berat, semakin berat. Sehingga barakallahu fikum, untuk menjaga agama kita, hijrah. Wah, apa itu maksudnya hijrah? Ingat, yang saya maksud bukan hijrahnya mereka yang menyatakan ini negeri kafir, kita harus hijrah ke negeri yang lain. Bukan itu yang saya maksud. Tetapi hijrah dari lingkungan yang jelek ke lingkungan yang baik. Karena dengan pindah dari lingkungan yang jelek ke lingkungan yang baik akan lebih membantu kita istiqamah. Artinya kita jangan terlalu pede. Jangan terlalu percaya diri, saya nggak akan terbawa, saya nggak akan terseret, saya ini kuat, agama saya, ya keyakinan saya tinggi. Kemudian dengan sombongnya, dia di tengah-tengah atau hidup di tengah-tengah orang-orang yang jelek, orang yang menyimpang, orang yang sesat, orang-orang yang ahli maksiat, dan seterusnya. Ingat, biasanya yang ketularan itu adalah yang sehat, ketularan yang sakit. Belum pernah saya dengar ada orang yang sakit ketularan sehat. Ini barakallahu fikum. Artinya kita yang akan terbawa. Orang yang ingin berusaha baik, tapi di tengah-tengah orang jelek. Barakallahu fikum. Sehingga hendaklah kita mencari tetangga sebelum mencari rumah. Al-jar qabla dar. Itu istilahnya. Ini pepatah saja memang. Al-jar qabla dar. Cari tetangga sebelum cari rumahnya. Dia mau cari rumah nih, cari tetangganya dulu. Di sana siapa lingkungannya, orang-orangnya. Oh, kaum muslimin, orang-orang yang taat, insya Allah saya akan cari rumah di sana. Tapi kalau kita melihat lingkungannya orang-orang yang jelek, orang-orang yang na'udzubillah, bahkan di sini tempat maksiat, di situ tempat maksiat, ya jangan. Karena khawatir, walaupun kita mungkin bisa selamat, anak-anak kita nggak selamat. Kita bisa selamat, ternyata anak kita na'udzubillah terbawa dengan teman-teman tetangga untuk bermaksiat. Sehingga barakallahu fikum, agar istiqamah, hendaklah berupaya mencari biah yang saleh, lingkungan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Kata Allah, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah di pagi dan sore. Lihat, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu menyeru Allah di pagi dan sore, bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Ini orang-orang yang mencari keridhaan Allah, mencari wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan palingkan wajahmu dari mereka hanya karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Jangan tinggalkan orang-orang baik. Jangan tinggalkan orang-orang saleh. Jangan tinggalkan ahli sunnah wal jamaah. Jangan tinggalkan mereka para pengikut-pengikut Nabi, pengikut-pengikut salaf, pengikut-pengikut ahli sunnah. Masya Allah. Jangan tinggalkan mereka orang-orang baik. Hanya karena mencari kehidupan dunia. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Allah katakan selanjutnya apa? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Jangan taati orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka. Lihat, jangan ikuti, jangan turuti orang-orang yang aghfalna qalbahu an dzikrina, yang kami sudah lalaikan pikiran mereka, hati mereka dari mengingat kami, kata Allah. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Jangan ikuti mereka. Wa kana amruhu furuta.
Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkait dengan lingkungan yang baik, selanjutnya adalah menghindar dari lingkungan yang jelek dan orang-orang yang jelek. Artinya menjauh dari ahli dhalal, menjauh dari kelompok sesat, menjauh dari khawarij, menjauh dari haula ad-dhullal, orang-orang yang menyimpang sesat. Jangan kita bergaul dengan mereka, menjauh dari mereka. Kalaupun terpaksa urusan dunia, beli dan sebagainya, cukup dengan saya beli, saya jual, selesai. Mengapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang akan mengikuti agama teman dekatnya. Kalau kita menjadikan orang sesat tadi sebagai teman dekat, kita akan terbawa. Akan hilang istiqamah. Akan terbawa kita berbelok sedikit ataupun banyak. Sehingga yang berikutnya adalah hendaklah ibtiad min ahlil ahwa'i wad dhalal. Kita menjauh, menghindari ahlil ahwa'i wad dhalal. Mudah-mudahan nasihat ringkas, tausiah ringkas ini memberikan faedah untuk saya sendiri terutama. Kita terlalu berdoa pada Allah SWT agar kita istiqamah, dan untuk antum semuanya dan seluruh kaum muslimin, semoga Allah SWT mengokohkan kita di atas tauhid was sunnah. Semoga Allah SWT mengokohkan kita di atas dakwah salafiyah. Semoga Allah SWT mengokohkan kita di dalam jalan ahli sunnati wal jamaah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ittiba'ah warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wa syahadah anta tahkum baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Doa yang disebutkan dalam riwayat Muslim dalam sahihnya. Ya Allah, Rabbnya Jibril dan Mikail dan Israfil, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu dalam apa yang mereka perselisihkan. Berilah petunjuk kepada kami. Berikan hidayah kepada kami lima ikhtulifa fih, pada apa yang diperselisihkan oleh mereka dari kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya engkaulah yang berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Amin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, ketika sebagian ikhwan menjadi imam sholat sirriyah, terkadang bacaan Al-Fatihah terlalu cepat sehingga sebagian makmum tidak bisa menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya karena imam sudah ruku. Bagaimana kita sebagai makmum? Apakah sholatnya sah, Ustaz? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Biasanya yang namanya imam salat setelah membaca Al-Fatihah kan membaca surat. Karena terlalu cepat, maka kamu sebagai makmum baca Al-Fatihah, selesaikan. Walaupun dia sudah baca surat, kamu baca Al-Fatihah. Jadi barakallahu fikum, salat atau Al-Fatihah dalam salat adalah rukun. Disebutkan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab, ini Al-Fatihah. Sehingga kalau tidak sempat sama sekali membaca Al-Fatihah, maka tidak sah salatnya. Jadi tumakninah itu diterjemahkan oleh para ulama. Makna tumakninah adalah sempat membaca zikir yang paling ringkasnya. Kalau ruku mungkin subhanallah al-azim cukup ya. Satu aja sudah sah. Tetapi kalau berdiri ya Al-Fatihah rukunnya sampai selesai. Kalau engkau bisa membacanya sampai selesai, dia baca 2 surat, kamu sempat 1 surat saja, gak apa-apa, masih sah. Tetapi kalau engkau tidak sempat sama sekali membaca Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah karena tidak ada tumakninah. Karena dalam hadis yang dikenal dengan al-musyi fi salatih, hadis yang salatnya kurang bagus, yang Rasulullah SAW tegur dengan beberapa kali teguran, salli atau irji' fa salli fa innaka lam tusalli, irji' fa salli fa innaka lam tusalli, kembali kamu, ulangi lagi, salat lagi, sampai 3 kali. Ya Rasulullah, aku tidak bisa lebih baik lagi dalam salat ini. Kata Nabi, kalau engkau berdiri untuk salat,
berdirilah, takbirlah, kemudian baca Al-Fatihah. Disebutkan Al-Fatihah. Artinya barakallahu fikum, kalau tidak membaca Al-Fatihah, niscaya Rasulullah SAW akan mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Pergi kamu salat lagi karena engkau belum salat. Wallahu taala alam, itu kewajiban membaca surat Al-Fatihah. Sehingga kalau tidak sempat sama sekali tidak sah. Kalau sempat walaupun dengan cepat, ya, maka tidak mengapa. Dengan cepat masih terpahami gitu ya. Itu masih sah, insya Allah. Kalau dia jahar, dia baca suratnya cepat, baca Al-Fatihah cepat, kemudian baca surat cepat, kamu baca sendiri. Kalau dia dalam keadaan tidak fasih membacanya karena terlalu cepat, kamu baca sendiri dan kemudian ikut tetap bersama imam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz, berarti bacanya setelah imam membaca Al-Fatihah atau bareng? Enggak. Oh, bareng enggak, Pak? Ya, kalau memang dia tahu, kalau cepat itu ya. Kelihatan ini kok orang bacanya enggak benar nih. Al-Fatihah. Ya kita baca sendiri. Nah, karena Al-Fatihah itu wajib. Rukun malah, bukan hanya wajib. Untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah, Afwan Ustaz, berikan kami nasihat yang selalu terjatuh pada kesalahan yang sama berulang kali. Setelah bertaubat, terjatuh lagi, setelah bertaubat, terjatuh lagi kepada kesalahan yang sama. Terutama di zaman fitnah ini. Barakallahu fikum. Bertobat lagi. Bertobat lagi. Pernah ada yang bertanya seperti itu kepada beberapa ulama. Jawabannya, ya bertobat lagi. Dengan sungguh-sungguh. Kalau terjatuh lagi, ya bertobat lagi. Sampai kapan, Syekh? Katanya. Sampai syaitan jengkel. Syaitan akan marah. Sebab kalau dia tobat sungguh-sungguh akan terhapus itu dosa. Walaupun terulang lagi. Sampai terulang lagi. Sampai kapan begitu terus? Sampai syaitan jengkel. Marah. Artinya biar membuat jengkel syaitan. Kamu tobat lagi dengan sungguh-sungguh. Berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi memang syarat taubat itu ucapan dan juga apa yang dalam hati juga sama, mengharap agar Allah Ta'ala mengampuninya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Itu yang benar, bertekad untuk tidak mengulanginya. Bukan orang yang taubat dalam hatinya, nanti besok saya kerjakan lagi. Nah, itu yang nggak boleh. Itu namanya bukan taubat. Tapi taubat yang sungguh-sungguh dia menyesal. Dan dalam hati dia berkata sungguh-sungguh, aku nggak akan mengulangi lagi. Aku tidak akan melakukan lagi. Tetapi namanya manusia, mungkin akan terjerumus lagi di tempat yang lama. Ya bertobat lagi. Yang seperti kemarin atau lebih sungguh-sungguh lagi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ampunan kepada kita semua. Dan satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ayo. Afwan Ustaz, izin bertanya. Barakallahu fikum. Apa saja yang menghambat atau menghalangi atau meniadakan, menghilangkan keistiqomahan seseorang? Jazakumullah khairan atas pencerahannya. Ya. Semuanya sudah tersirat tadi. Bahkan tersurat. Terucap tadi. Jawaban-jawaban pertanyaan ini. Dalam kajian. Artinya pertama yang biasanya menghambat istiqomah adalah ketidakjelasan tadi. Akhirnya dia menyimpang. Atau yang kedua, hawa nafsu. Dia tahu kejelasan, tapi ada tarikan-tarikan hawa. Sehingga saya menasihati diri saya sendiri dan pada antum semuanya agar bisa mengalahkan hawa nafsu dengan cara berupaya sungguh-sungguh mengikhlaskan diri agar amalan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk mencari keuntungan dunia, tidak mencari kedudukan, tidak mencari kehormatan, tidak hubur riasah, bukan karena ingin dihormati, bukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tarikan-tarikan tadi tidak akan berhasil kalau kita ikhlas. Wallahu taala alam bissawab.